Mbak Dewi, ketika kita bicara tentang pengorbanan lagi ya, kita melihat bagaimana saudara-saudara Muslim kita ya Mbak, baik yang ada di daerah-daerah konflik di luar Indonesia seperti di Palestina, di Uighur, Patani misalnya, kemudian Uzbekistan dan seterusnya. Atau saudara-saudara Muslim kita yang ada di Indonesia, karena banyak yang mereka berada di daerah rawan akidah, banyak di antara mereka yang sampai sekarang ini masih berjuang untuk mempertahankan akidahnya di tengah kemiskinan yang mereka alami. Kemudian banyak di antara mereka yang juga berjuang untuk mendapatkan pengajaran Quran dalam kondisi keterbatasan mereka dari sarana transportasi. Bagaimana Mbak Dewi melihat hal ini? Karena saya tuh sama Mbak Dewi teman-teman pernah berjalan, kita pernah samfar bareng-bareng di Gorontalo ya. Dan di on the way kita jalan tuh Mbak Dewi ngobrol dengan kita tentang banyaknya terjadi apa namanya pemurtatan ya di daerah sana gitu teman-teman. Apa ini yang bisa kita lakukan? Sementara saudara-saudara kita di sana itu mereka sekarang ini juga sedang berusaha untuk mempertahankan akidah mereka dengan segala keterbatasan yang mereka punya gitu. Bagaimana kemudian Mbak Dewi melihat apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di sana dan kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang sangat enak kayaknya ya di sini. Kalau dengan segala keterbatasan dan kebodohan, dari dua sisi kita diuji. Dari sisi teman-teman yang di daerah-daerah konflik sudah pasti itu clear. Itu clear mereka sedang diuji dan kita sebagai saudara yang melihat mereka juga kita diuji. Kenapa? Karena kita diberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak fasilitas, begitu banyak hal-hal yang justru bisa membuat kita lalai. Dan itu adalah ujiannya kita juga. Nah, gimana caranya? Makanya kita saling membutuhkan satu dengan lain. Caranya gimana? Kita yang mendapatkan fasilitas, kita yang dapat kesempatan, kita dikasih rezeki untuk belajar, untuk berjuang, untuk bisa belajar agama ini dengan baik dan mengamalkannya. Kita bisa pakai jilbab, jangan disia-siakan. Totalitas, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita juga apapun yang kita punya, kita juga share kepada saudara-saudara kita. Nggak mungkin dong kita enak sendiri, nggak mungkin kan kita menikmati semua ini sendiri. Ya pasti apapun yang bisa kita lakukan, ya kita harus lakukan, nggak bisa diam juga. Nah, caranya gimana? Ada banyak sekali cara. Salah satunya di Cinta Quran Foundation, di situ ada belajar Quran. Kita bisa menjadi relawan, kita bisa ikut mengajar, bahkan kita juga bisa turun langsung dan bertemu dengan orang-orang yang selama ini tuh nggak tahu loh huruf alif, ba, ta. Itu keluarga kita, saudara kita, nggak bisa dipungkiri. Nah, itu salah satu cara. Tapi lagi-lagi kita ini butuh berjuang, harus ada pengorbanan juga. Jadi dari dua sisi kita harus tetap di pos masing-masing. Kan kalau nggak salah di Ali Imran ayat 200. Semuanya harus sabar di pos masing-masing. Jadi ketika kita punya semua kesempatan ini, kita harus sabar, jangan gegabah gitu, jangan oh ya kita enaknya, kita nyaman nih, ya udah kita suka-suka santai-santai dan kita lupa sama saudara kita. Itu bahaya karena kita akan dihisap, kita yang akan diuji, kita yang akan ditanya sama Allah. Hei kamu, waktu saya kasih ini, kamu ngapain aja dengan semua itu? Nah, saudara-saudara kita yang lagi diuji di Palestine, let's say, itu mereka lagi diuji berkorban untuk apa sih mereka? Kan untuk menjaga Baitul Maqdis. Menjaga Baitul Maqdis untuk siapa sih? Emang buat mereka aja? Ya buat kita. Nah, kalau mereka sudah berkorban, kita ngapain di sini? Untuk teman-teman
kita yang di Uyghur, keluarga kita, saudara kita di Uyghur, memang kita nggak kenal sama mereka, tapi bukankah kita Muslim itu satu tubuh? Bukan kita sama-sama saudara, satu tumbang, yang lain akan tumbang juga. Nah, sebagai yang saat ini kita diberikan kesempatan, meskipun kalau mau dicek-cek lagi, sebenarnya kita juga banyak ujian ya. Ujian yaitu kemarin tentang Muhammad dan Maria. Diuji kan kita. Nah, terus apa yang kita lakukan? Sebenarnya banyak. Semua sisi itu pasti akan diuji, dan setiap hari itu adalah ujian buat kita. Allah sendiri yang menyampaikan hidup ini adalah ujian. Jangan lalai, jangan tertipu. Bangun, kita harus bangun semuanya. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang? Itu sih yang Dewi lihat ya, maksudnya sekarang siapapun yang diberikan kesempatan, ingat, kesempatan ini datang cuman sekarang. Besok-besok bisa hilang. Karena kita nggak pandai, kita nggak pinter melihat peluang, hilang. Terus nanti akan ditanya, waktu peluang itu datang, kalian ngapain? Waktu kalian masih sehat, waktu kalian hartanya masih ada, waktu kalian diberikan semua ini ngapain? Ya. Betul banget. Jadi ini poin kedua, sahabat-sahabat semuanya yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi, yaitu take action. Jangan diam. Karena kita sudah tahu saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain atau di negeri ini, mereka juga berjuang dengan semua keterbatasan dan ujian mereka. Mereka mungkin diberikan ujian kesempitan, sementara kita diberikan ujian kesenangan. Kita juga nggak boleh diam, kemudian merasa kondisi kita sudah baik-baik saja, kita merasa udah cukup, kita merasa udah megang kunci surga, lalu kemudian kita nggak mau membantu mereka atau memberikan lebih untuk mereka, karena nggak ada di antara kita sekarang yang tahu apakah kita sudah dapat satu lapak di surga atau belum. Nggak ada di antara kita yang tahu, karena itu makanya kita nggak boleh diam dan harus terus bergerak untuk memberikan pengorbanan terbaik untuk agama ini.